jelaskan kembali sama pemirsa Insert berkaitan dengan press release yang sempat diviralkan oleh banyak media sosial itu seperti apa sih isinya sebenarnya? Iya, jadi munculnya rilis Komnas Perlindungan Anak sebenarnya setelah mempelajari istilah anjai itu yang ternyata ada dua. Satu, menimbulkan keresahan publik, ya, para orang tua dan sebagainya. Yang kedua, ternyata latar belakang itu masih terus perlu dipastikan itu adalah bersumber dari menggunakan kata salah satu binatang gitu ya, katakanlah secara langsung saya kira anjing misalnya begitu. Nah, kita pelajarin itu. Nah, oleh karena itu setiap orang punya hak untuk menyatakan pendapat. Oke, itu baik itu anak-anak, orang dewasa maupun lansia, itu punya hak asasi. Tetapi harus dilihat penggunaan kata atau istilah anjay itu dalam perspektif dua, tempat, ya, dan makna. Bermakna apakah kata anjay itu? Kalau dia bermakna kata positif dan salut kepada seseorang, kepada produk, kepada apapun misalnya kan, anjay misalnya kayak gitu kan. Tapi dia bermakna pujian dan salut, nggak apa-apa, gunakan itu. Tetapi sebaliknya kalau kata anjay itu karena bersumber kata kata binatang tadi dan merendahkan martabat orang yang disebut anjay itu bentuk kekerasan dan bullying. Stop, tidak boleh menggunakan itu. Karena setiap orang tidak boleh melakukan, tidak ada toleransi artinya melakukan kekerasan. Jadi kalau kata anjay itu bermakna dalam pujian dan tidak merendahkan martabat, it is okay, please. Karena itu hak asasi manusia untuk menyatakan pendapat. Tetapi kalau itu bermakna merendahkan martabat dan menghina seseorang, hentikan itu. Karena itu kekerasan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, ya, dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak tidak mentoleransi itu. Karena nggak mungkin Komnas Perlindungan Anak mentoleransi kekerasan. Karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak ada 3 bentuk kekerasan: kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan verbal. Gitu kan? Itu satu. Nah, kemudian mengapa kita persoalkan istilah anjay itu? Karena apa? Karena kalau dia merendahkan martabat, itu artinya bahwa kita menanamkan nilai-nilai kebencian kepada orang, mulai dari anak-anak sampai lansia. Oh, nggak ada toleransi terhadap itu. Tapi itu sekali lagi kalau dia bermakna pujian dan salut dan tidak berlatar belakang kata binatang tadi, oke, itu hak asasi. Tapi yang muncul sekarang itu tidak itu. Nah, makanya Komnas Perlindungan Anak harus mengatakan stop menggunakan kata anjay itu sekarang juga. Itu latar belakang rilis kita. Karena sudah menimbulkan keresahan. Dan kita, kalau itu kita biarkan, itu menanamkan nilai-nilai kebencian. Menanamkan kekerasan. Padahal Komnas Perlindungan Anak mengkampanyekan Indonesia maju itu, ya, kalau anak-anak terlindungi dari segala bentuk kekerasan. Oke. Nah, sebelumnya ini kan ada salah satu YouTuber yang membuat konten tentang kata anjay ini yang sehingga muncul ini menjadi viral gitu. Apakah ada sangkut pautnya dengan laporan yang diajukan YouTuber tersebut kepada pihak atau lembaga pemerintahan, atau ada sangkut pautnya nggak sih rilis ini dengan laporan tersebut? Tidak ada hubungannya yang itu. Ini hubungannya adalah dua pendekatan. Ada keresahan yang komunikasi anak-anak di masa pandemik COVID-19 kan di rumah. Komunikasi itu ternyata jadi viral seperti itu. Dan itu menimbulkan kekerasan karena orang tua nggak ngerti itu apa anjay. Apalagi kalau dia hanya sepotong-sepotong mengerti latar belakang kata anjay itu. Apalagi saat ini itu dilatar belakangin dengan kata salah satu binatang itu membuat keresahan. Sehingga kita mau meluruskan itu. Kalau mau memuji orang, kenapa harus menggunakan kata yang nggak dimengerti? Ya katakan, keren ya lo. Nah, misalnya gitu. Kenapa? Mantap juga dia. Gitu. Nah, kalau dia tidak menimbulkan keresahan dan sakit hati, nggak apa-apa. Gitu. Di kampung saya ada, ini pengalaman empirik. Ya, ketika ada 2 orang bersahabat, baru ketemu, sudah lama gitu, sapaannya apa? Menyapa bahwa, oh kau dari mana? Dengan kata-kata kotor. Tapi si orang yang itu tidak tersinggung dia. Malah dia gelak tawa gitu kan. Nah itu karena
definisinya, perspektifnya tidak merendahkan martabat, nggak apa-apa. Tapi kalau itu dilakukan kepada orang yang tidak kenal, misalnya dengan kata-kata kotor misalnya, kan ngamuk kan orang, tidak pidana. Nah, ada lagi juga, saya mau analogikan lagi. Untuk mengatakan salut, itu mengatakan kata anjing langsung. Oh, sudah datang anjingnya. Tapi dia tidak bermakna binatang dia. Tapi dia salut, ya. Karena top itu istilahnya, oh anjingnya sudah datang. Atau ada gebetan gitu kan, wadah masa remaja. Anjing juga dia. Nah, gitu. Tapi dia tidak bermakna binatang itu, tidak apa-apa. Tapi kalau dia bermakna anjing untuk merendahkan martabat, kekerasan. Oke, nah berarti setelah rilis ini disebarluaskan di media, berarti harapannya seperti apa nih? Apakah nanti penggunaan anjing ini benar-benar dihilangkan oleh para content creator atau mungkin di media manapun gitu digunakannya itu benar-benar dihilangkan atau seperti apa? Ya, saya kira itu ya. Artinya ada kebebasan orang yang tentu saya tidak boleh menghambat kebebasan orang gitu. Nah, kalau kata anjay sekali lagi itu adalah bermakna positif, go ahead gitu. Kalau itu negatif dan menimbulkan keresahan dan merendahkan martabat, tidak ada toleransi oleh Komnas Perlindungan Anak. Tidak, stop menggunakan itu. Tapi kalau itu salut dan tidak bermakna seperti yang saya katakan, kata anjing dan sebagainya, jalan. Karena setiap orang berhak untuk berekspresi. Itu prinsipnya. Oke, nah kita kan juga tahu ya beberapa kata juga itu kan jatuhnya seperti Urban Dictionary ya. Yeah. Anjay itu mungkin dari plesetan dari anjing. Nah kita juga tahu ada kata-kata lain seperti anjrit, maaf ya Pak ya, maksudnya bangke dari bangsat gitu. Itu nasibnya kata-kata seperti itu seperti apa nanti? Apakah mau? Saya kira istilah-istilah yang seperti itu tidak boleh dibenarkan. Kalau itu dibenarkan, ya, itu berarti kita ikut serta menanamkan nilai-nilai merendahkan martabat orang lain. Kenapa harus menggunakan kata itu? Bangke apa macam-macam gitu. Kenapa harus menggunakan itu? Pakailah bahasa yang baku, yang sempurna, yang baik, yang mendidik gitu loh. Ya mungkin itu bahasa prokem dan bahasa prokem juga itu harus jangan sampai mengandung unsur merendahkan martabat. Istilah-istilah apapun di luar anjay misalnya yang merendahkan martabat, stop. Nggak toleransi terhadap itu. Karena ketakutan Komnas Perlindungan Anak, angka kekerasan verbal itu akan semakin tinggi. Menanamkan nilai-nilai kebencian juga akan semakin tinggi kan. Itu loh, itu harus dipahami. Kalau itu dibiarkan dan tidak dilarang, penanaman nilai-nilai kebencian, kebersamaan, solidaritas itu akan hilang. Mulai dari kata-kata itu, kan kata-kata itu bisa mengundang orang jadi mengandung unsur kebencian kan. Oke. Di rilisnya itu juga saya lihat ada poin menarik kalau diucapkan oleh anak terhadap orang yang lebih tua. Gitu. Ya. Itu bagaimana Pak? Maksudnya? Ya saya kira bukan hanya kata anjay saja. Kita kan punya budaya timur kan, menghormati ya panggilan abang, bapak, kakak, paman, opung. Itu kan bagian dari penghormatan kan. Kenapa kok kita mengambil ayah kita dengan istilah yang tidak lazim? Ya harus ditegur dong. Kita budaya timur. Sekali lagi orang punya hak asasi untuk menyebut apapun. Tapi kita kan punya nilai-nilai sosial, nilai-nilai budaya, agama, ya, yang ada di adat ketimuran kita. Kenapa? Jadi orang tua harus meluruskan itu. Oke. Nah, berarti setelah ini apabila ada mungkin dari Komnas Perlindungan Anak menemukan konten atau suatu karya yang mengandung kata-kata tersebut, entah itu dalam bentuknya video ataupun dalam show gitu ya, ketika kata tersebut ditemukan jatuhnya untuk menghina atau menjatuhkan martabat seseorang, akan melakukan apa nih Pak? Nah, jadi kalau unsur definisi kekerasan itu terpenuhi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, Komnas Perlindungan Anak punya kewenangan, kewajiban untuk minta stop itu dan bisa juga mengajukan gugatan pidana. Karena itu tidak boleh membiarkan siapapun terjadinya kekerasan. Jadi kalau ada kata tadi unsurnya terpenuhi, istilah anjay itu adalah memenuhi unsur kekerasan, nggak ada toleransi. Okay. Komnas Perlindungan Anak juga bersama gugatan masyarakat bisa. Berarti karya seperti lagu yang Lex itu ada judulnya Anjay itu lebih kalau kami lihat itu memang arahnya untuk lebih ke kagum gitu, keren loh. Gitu. Nah kalau itu nggak ada masalah. Tapi itu harus murni gitu kan, gitu loh. Tapi kalau itu sekali lagi, kami kan harus koridornya hukum itu. Kalau unsur definisi kekerasannya terpenuhi, maka stop itu. Dan itu bisa dipidana. Gitu loh. Oke. Nah, Bapak, saya mau bertanya juga nih, sebenarnya perkembangan anak-anak ini untuk
dalam berbahasa seperti sekarang ini sudah apa sih keadaannya, apakah sangat miris atau Sangat jelek. Sangat jelek. Komunikasi bukan saja bahasa, komunikasi kepada orang tua pun itu pengalaman empirik kita, tidak menghormati lo dan gua, bapak gitu. Bagi saya kalau dipanggil kemana lo, itu artinya ada pengajaran yang salah, nggak bisa dibiarkan karena budaya timur itu. Sedangkan tidak budaya timur aja masih kok orang daddy, mami, nggak di sini kemana lo, sama bapaknya begitu. Kau sih banyak kasus seperti ini sini munculnya. Beberapa kasus baru saya tangani, panggil bapaknya kau-kauan gitu loh. Itu kan nggak boleh dibiarkan karena itu awal dari penanaman ketidaksopanan terhadap situasi yang ada di lingkungannya. Bagaimana dia bisa dihormati kalau dia tidak menghormati orang lain? Menjadi pemimpin apa itu? Oke. Gitu. Menurut mungkin pihak Komnas melakukan survei atau apapun gitu soal itu, paling besar pengaruhnya dari mana sih Pak kalau boleh tahu? Apakah media, dari orang-orang public figure yang mereka contoh katakanlah seperti itu, atau dari ekonomi atau seperti apa Pak? Tidak. Dunia, sekali lagi perspektifnya ya. Kalau pertanyaan seperti itu, bahwa dunia anak adalah pertama mengimitasi, mencontoh lingkungan yang ada di mana dia berada. Jadi kalau kata prokem, kata-kata istilah anja atau kata-kata yang lain itu ada di sekitar di mana anak, itulah yang dia tiru. Di lingkungan sosial juga begitu. Kalau itu adalah kata, itulah yang dia tiru. Di mana dia berada, dia akan meniru apa yang dia lihat, dia rasakan. Jadi itu artinya bahwa orang dewasa lah yang menanamkan nilai-nilai, atau orang dewasa di sekitar dialah yang membuat anak menjadi tidak terdidik, menjadi anak tanda petik tidak sopan santunnya tidak ada dan sebagainya. Itu tidak boleh disalahkan anak karena dia mengimitasi dari lingkungannya. Gitu. Oke, terakhir Pak, mungkin ajakan untuk masyarakat, terutama untuk orang tua dan mungkin public figure untuk minimal mengurangi kata itu dan memfungsikan secara baik, tidak untuk menjatuhkan martabat atau menghina seperti itu. Saya kira sekali lagi bahwa menggunakan istilah anja itu adalah sebuah ekspresi bagian dari hak asasi manusia. Baik itu dilakukan oleh anak-anak dengan orang dewasa bahkan sampai lansia. Itu prinsip dasarnya. Jadi Komnas Perlindungan Anak menjunjung tinggi itu. Tetapi hindari ya menggunakan istilah anjay itu untuk merendahkan martabat orang lain. Stop untuk itu dan tidak boleh diteruskan. Oleh karena itu, himbauan Komnas Perlindungan Anak, siapapun yang mensosialisasi kata anjay, stop hari ini untuk selama-lamanya. Karena itu tidak mendidik dan itu bisa mengarah, memunculkan atau menanamkan nilai-nilai kebencian dan kekerasan. Sekali lagi, jangan gunakan istilah anjay. Gunakanlah istilah yang baku, yang adat ketimuran kita.